Bobi Nasution tanggapi peluang Gibran maju Cawapres, kalau nggak dukung nanti pulang Solo berantem. Pak Wali ini mendukung kalau misalkan nih terlepas maju atau tidaknya Mas Gibran, jika kalau Mas Gibran maju nih ada seperti apa dukungan dari Mas Bobi? Apakah pasti mendukung? Ya kalau nggak didukung masa nanti pulang ke Solo berantem kan nggak enak. Ya, Kalau Gibran dijadikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, maka ini akan memicu perang bubat antara Prabowo melawan PDIP. Karena untuk kesekian kalinya PDIP akan merasa di underestimate, PDIP akan merasa diabaikan, merasa dikhianati oleh keluarga Pak Jokowi. Kalau misal kemudian ada perasaan itu, saya menduga betul di PDIP akan melakukan koreksi total terhadap pola relasi bahkan keanggotaan keluarga Pak Jokowi dalam konteks keanggotaannya sebagai bagian dari keluarga besar PDIP. Dugaan saya kemungkinan Gibran akan dipecat dan ada kemungkinan gabung ke Golkar menjadi kader Golkar besok berpasangan dengan Prabowo Gibran. Prabowo adalah Gerindra dan Gibran adalah Golkar kemungkinan karena memang tidak mengikuti garis partai. Oke. Nah, kalau Gibran menerima pinangan ini, Cak. Sebetulnya yang ingin Gibran menjadi cawapres itu ada dua. Yang pertama Ibu Iriana sendiri, walaupun sama Kaisang sudah dibantah kan, dia bilang jangan bawa ibu saya. Lalu yang kedua Gibrannya sendiri. Nah, kita diskusi lah sama orang-orang yang mengetahui kenapa Ibu Iriana ini pengen anaknya menjadi cawapres, karena ada kemarahan dari Ibu Iriana terhadap Ibu Megawati. Plan B-nya adalah kalau tidak ke pusat atau menjadi cawapres, Gibran akan didorong atau di-endorse menjadi calon gubernur DKI Jakarta untuk pilkada yang akan datang. Pak Prabowo ngomong sama Pak Jokowi, Pak saya minta Gibran jadi calon wakil presiden. Pak Jokowinya nolak. Tapi kan reputasi Pak Erik lagi bagus-bagusnya sekarang. Ya, begini, Bang, kalau kita bicara calon wakil presiden untuk Prabowo, sebetulnya Gibran bagus, ya. Erick Thohir bagus, ya. Khofifah bagus. Ya, semua yang menambah suara bagus, tapi memang pada hari ini kolam suara paling besar di Republik Indonesia itu namanya pendukung Jokowi. Kalau ada sekelompok kecil masyarakat ingin memakai nama projo dan mengarahkan ke capres tertentu, yang kasihan capresnya karena pakai barang KW 4. Jadi teman-teman media jangan bilang ada projo, gak ada projo, ya projo. Kemudian mencatut nama organisasi kami, itu jelas menjadi masalah. Ya, kami tegaskan, sekelompok kecil masyarakat yang menggunakan nama projo Ganjar, ini adalah projo siluman, projo musiman, yang mungkin setelah pemilu juga barangnya hilang. Ya kan dia punya kapasitas memimpin wilayah, merepresentasikan kaum milenial, ya kan, basis di Jawa Tengah, karena beliau kan apapun kan memang sangat menonjol, bahkan surveinya katanya survei calon gubernur Jawa Tengah beliau yang paling tinggi. Itu banyak sekali lah poin positif dari Mas Gibran. Perang bubat ini, Bang, kalau kemudian terjadi begitu masuk di putaran kedua, maka ini akan mengonsolidasikan kekuatan PDIP dan juga rival-rival politik Pak Jokowi untuk berada pada satu gerbong untuk berhadapan dengan, let's say, Prabowo Gibran. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan yang harus diantisipasi, terutama oleh kubu Pak Prabowo dan juga lingkaran yang mencoba untuk mendorong Mas Gibran untuk berpasangan dengan Pak Prabowo. Peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto terbuka usai MK telah memutuskan syarat maju menjadi capres maupun calon wakil presiden yang belum berusia 40 tahun bisa dilakukan selama berpengalaman menjadi kepala daerah. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku akan mendukung kakak iparnya itu apabila memutuskan maju menjadi cawapres. Kalau nggak didukung nanti pulang ke Solo kan berantem, kan nggak enak, ujar Bobi saat ditanya wartawan di Masjid Raya Medan Selasa 17 Oktober dilansir dari Kompas.com. Menurutnya dengan majunya Gibran nantinya akan membuka peluang generasi muda untuk berani maju menjadi kepala daerah. Dengan aturan yang diputuskan MK yang bisa kita lihat, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti banyak kontestasi kepala daerah yang diikuti anak-anak muda.
Kenapa? Karena batu loncatannya di daerah kini bisa dijadikan batu loncatan untuk memimpin bangsa, memimpin di tingkat nasional, dan mudah-mudahan nanti kita ambil hikmahnya nanti di tahun 2024. Akan banyak anak-anak muda yang bisa ikut pemilihan kepala daerah, ucapnya. Namun kata Bobi, maju tidaknya Gibran menjadi cawapres ditentukan oleh pimpinan partai politik. Maksudnya yang bisa menjadikan capres-cawapres itu adalah parpol, ketum parpol koalisi. Kalau peluang Mas Gibran, ya pasti tanyakan kepada parpol atau koalisi, tandasnya. Dilansir dari Tribun News, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat bicara mengenai isu wali kota Solo Gibran bergabung dengan partainya. Dikatakan Erlangga, Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang cocok jika menjadi kader Partai Golkar. Memang kalau orang muda itu cocok pakai baju kuning, kata Erlangga kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Selatan. Menurut Erlangga, sosok putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia di bawah 40 tahun itu berpotensi untuk menjadi pemimpin nasional mendatang. Erlangga akan berkomentar lebih jauh soal Gibran yang diusulkan gabung Partai Golkar. Dia menyatakan bahwa agenda Partai Golkar pada hari ini yaitu bertemu dengan Ketum PSI Kaisang Pangarep, bukan dengan sang kakak Gibran.